Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai dinasti Golden Horde. Dinasti ini merupakan dinasti Islam yang berkuasa di Eropa Timur, yang berkuasa antara tahun 1236 hingga 1502. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Bangsa Mongol terkenal sebagai bangsa yang berwatak keras dan sangat menyukai peperangan. Keturunan dari Genghis Khan menebar ketakutan dengan menginvasi setiap daerah yang mereka lalui pada awal periode pertengahan. Beberapa cabang dinasti Mongol berdiri di daerah-daerah tahlukan tersebut. Nah, salah satu dinasti yang terbesar dan terlama keberadaannya adalah dinasti Golden Horde. Sejarah dinasti ini diawali oleh salah satu putra Genghis Khan, yaitu Jochi, yang berhasil menjadi penguasa di Serbia Barat dan Stepa Kipchak. Kemudian setelah Jochi meninggal, bagian timur dari kekuasaannya, yaitu Siberia Barat, diberikan ke tangan putra sulungnya yang bernama Urda. Sementara itu, separuh dari kekuasaan Jochi yang berada di bagian barat, yaitu Khwarizmi dan Kipchak di Rusia Selatan, beralih ke tangan putra keduanya, yaitu Batu Khan. Dan Batu inilah yang akan meneruskan kampanye penaklukan di Eropa Timur dan membentuk Imperium Golden Horde. Dinasti Golden Horde menjadi semakin menarik untuk dibahas selain karena mempunyai waktu eksistensi terlama dibandingkan dinasti Mongol lain. Dinasti ini juga berjaya dalam perdagangan di Asia dan di Eropa. Daerah padang rumput yang gersang di sebelah utara dari sebuah garis yang memisahkan antara Laut Kaspia, yaitu Laut Aral dan Danau Balkas, pada umumnya dihuni oleh warga pastoral. Lokasi ini tepatnya berada di Sungai Volga dan di Siberia, di mana mereka hidup dengan mengandalkan sektor peternakan. Warga padang rumput tersebut terorganisir menjadi keluarga, klan, konfederasi, di mana klan menjadi unit dasar dalam mengatur masyarakat. Pada tahun 1236 di bawah kepemimpinan Batu, warga nomad Mongol dan Turki menaklukkan beberapa daerah di bagian utara Laut Aral dan Kaspia, sekaligus mendirikan ibu kota mereka yang bernama Sarai di tepi Sungai Itlik, anak Sungai Volga. Dan serangkaian penaklukan bangsa Mongol tersebut sekaligus menandai berdirinya sebuah imperium baru di daerah tersebut. Menurut Bertolt Schuller, nama Golden Horde berasal dari kata Sira Wardu. Kata Sira berarti emas, sedangkan Wardu berarti kemah. Sehingga dinasti ini diberi nama Golden Horde karena perkemahan berwarna emas mereka. Dan warna kulit mereka juga berwarna kuning keemasan. Ibu kota baru yang berada di Sarai merupakan ibu kota pertama dinasti Golden Horde. Istana baru yang dibangun oleh Batu di Sarai dilapisi dengan warna emas yang semakin mengidentikan dengan nama dinasti tersebut. Batu dikenal sebagai ahli strategi perang dan seorang negarawan. Pada awal kekuasaannya, ia berhasil menaklukkan kerajaan Khwarizm yang pernah ditaklukkan oleh pamannya, yaitu Jagatai. Dan sebelum meninggal, Batu berhasil memperluas kekuasaannya setelah berhasil menguasai Stepadon dan juga di Kaukasus Utara. Batu meninggal dunia pada tahun 1256.
Ketika Batu meninggal saat putranya yang bernama Sartak berada di Karakoram, Sartak segera menuju Sarai dengan maksud menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin. Namun dalam perjalanannya, ia kemudian meninggal dunia. Dengan meninggalnya keturunan Batu, maka saudara Batu yang bernama Berkehan menjadi penggantinya. Berkehan adalah seorang muslim dan dia terang-terangan menyatakan masuk Islam. Keterbukaannya dalam mengakui sebagai muslim membuat banyak orang dan rakyat tertarik mengikuti jejaknya, yaitu masuk ke dalam agama Islam. Sejarah mencatat bahwasanya Berkehan ini masuk Islam saat Mongu menjadi Han Agung. Dan Berke merasa sedih ketika melihat orang-orang ateis Mongol menghancurkan gereja dan menekan orang-orang Nasrani di Bukhara. Hal ini sebagai akibat sikap kasar dan permusuhan terhadap orang-orang muslim di sana. Saat itu keyakinannya untuk mengikuti agama Islam mulai muncul. Kemudian dalam perjalanan pulangnya dia bertemu dengan dua pedagang muslim dan dia banyak bertanya tentang Islam. Dan penjelasan-penjelasan dua pedagang tersebut membuatnya sadar dan memutuskan untuk memeluk Islam. Kemudian sebagai seorang muslim, Berkehan ini termasuk sebagai seorang yang soleh. Seluruh anggota pasukannya adalah muslim. Di kalangan tentara Berkehan ditetapkan berlakunya suatu etika bahwa setiap prajurit harus memiliki sajadah, sehingga semuanya melakukan sholat tepat pada waktunya. Selain itu tidak seorang pun diperbolehkan untuk meminum minuman keras. Berkehan ini memindahkan ibu kota dinasti Golden Horde ke Sarai Baru yang berjarak 65 mili sebelah timur laut kota modern, yang ketika itu berada di Astrakhan. Selain itu, dia menghias kota tersebut dengan sangat indah. Sehingga ketika itu kota Sarai Baru layak dianggap sebagai pusat peradaban pada masa itu. Dan Berkehan juga banyak membangun madrasah, masjid, dan monumen-monumen yang semakin memperindah kota Sarai Baru. Atas inisiatif Sultan Mamluk yang bernama Baibars, Berkehan bersekutu dengan Sultan Mamluk di Mesir. Sebagai tanda persahabatan, Berke mengirim tentara Golden Horde ke Mesir. Dan pada saat yang sama, Hulagu menjadi Ilkhan yang sepak terjangnya mengancam dunia Islam. Berkehan beberapa kali terlibat konflik dengan Hulagu Khan, salah satunya akibat perebutan wilayah Kaukasus. Dan Berkehan pernah protes keras atas kiriman tentara Ilkhan ke Irak dan meminta Hulagu segera menarik tentara dari sana sebelum masuk ke daerah Baghdad. Nah, tentara Ilkhan ini dikalahkan pada tahun 1263 dalam peperangan di Tereh. Setelah terlibat peperangan antara keluarga Mongol, maka Berkehan yang ketika itu menjadi penguasa Golden Horde mempersatukan tentara Mongol yang dibawa kepemimpinan Kublai Khan dan juga yang berada di bawah kepemimpinan Arik Boge dan juga Ilkhan yang terjadi selama 10 tahun. Nah, perseteruan antara keluarga Mongol semakin meruncing setelah diizinkannya suku Genoese di Kaffa. Dan kemudian setelah itu penguasa Golden Horde membangun pos perdagangan. Nah, ketika Berkehan berkuasa, dia menghapus Yasak dan menggantikannya dengan syariat. Dengan menggunakan syariat Islam tersebut, ia dikenal sebagai pelindung Islam. Akan tetapi pemerintahannya tidak bertahan lama. Pada tahun 1267, ia wafat setelah berperang melawan Abaga yang merupakan putra Hulagu yang berada di Tiflis. Setelah Berkehan, maka yang menguasai Golden Horde setelahnya adalah Mongke Timur, yang berkuasa antara tahun 1267 hingga 1280, kemudian selanjutnya diteruskan oleh Tuda Mongke, dan kemudian ada Tulaboga, dan kemudian ada Tohtun yang berkuasa antara tahun 1290 hingga tahun 1013 Masehi. Nah, tidak ada yang menonjol dari penguasa-penguasa tersebut selain hanya Tuda Mongke yang menjadi seorang muslim. Jarang pula sumber-sumber yang menceritakan tentang generasi penerus yang menguasai Golden Horde setelah wafatnya Berkehan. Adapun puncak kejayaan dinasti Golden Horde terjadi pada masa kepemimpinan Uzbek Khan. Sebelum Uzbek Khan menjadi seorang muslim, para misionari Kristen sempat mencoba memberikan pengaruh pada dirinya
yang merupakan seorang pagan. Akan tetapi usaha dari misionaris Kristen ini berhasil meluluhkan sosok seorang pemimpin yang bernama Uzbek Khan ini. Akhirnya Uzbek Khan memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam dan dicatat dalam sejarah sebagai seorang muslim yang kuat dan taat. Dan setelah masuk Islam, Uzbek Khan memakai nama Muhammad Giyas al-Din Uzbek. Meskipun Birgit dan Tudemongke merupakan pemimpin muslim, namun banyak rakyat Golden Horde masih menjadi penganut paganisme. Giyas ad-Din tidak hanya secara pribadi memeluk Islam, akan tetapi juga menjadikan semua masyarakat dinasti Golden Horde menjadi seorang muslim. Nah, pada dekade kedua, yaitu pada abad ke-14 Masehi, orang-orang Mongol melakukan konversi ke agama Islam secara besar-besaran, hingga tidak ada lagi orang pagan di masyarakat. Uzbek Khan menerapkan administrasi kenegaraan sesuai dengan syariat Islam, sehingga semua peraturan negara menggunakan hukum Islam dan mengganti peraturan Yasak merupakan dasar hukum yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin Mongolia terdahulu. Selain itu, Uzbek Khan adalah penggemar kesenian dan sastra. Pada masanya kehidupan berbudaya mencapai puncaknya. Uzbek hanya mendirikan bangunan yang indah termasuk masjid dan sekolah. Perdagangan pada masa Uzbek Khan ini maju sangat pesat. Para pedagang dari berbagai penjuru dunia termasuk dari Cina datang ke sana. Seorang pengembara muslim yang bernama Ibnu Battuta yang pernah singgah ke Sarai Baru menjelaskan bahwasanya Golden Horde menjadi negara Islam yang paling sempurna saat itu. Maksud Islam yang sempurna adalah jasa-jasa dan perhatian Uzbek terhadap penegakan aturan Islam di kalangan Mongol, terutama di kalangan Golden Horde. Nah, di bidang hubungan internasional, Uzbek Khan merupakan penguasa yang disegani. Bahkan Ibnu Battuta menilai Uzbek Khan adalah salah satu penguasa yang perkasa dari 7 orang penguasa yang kuat dan hebat. Perseteruan antara keluarga Mongol nampaknya telah mendarah daging. Karena setelah penguasa Ilkhan di Persia telah memeluk Islam, permusuhan masih terus terjadi. Hal ini terkait dengan usaha Uzbek untuk merebut kembali wilayah Kaukasus Selatan yang sebelumnya dikalahkan oleh Ilkhan. Dan usaha Uzbek ini untuk merebut Azerbaijan dihalangi oleh Abu Sayyid yang merupakan penguasa Ilkhan. Kemudian setelah itu, aliansi Golden Horde dan Mamluk juga mulai melemah setelah dinasti Ilkhan membuat perjanjian persahabatan dengan dinasti Mamluk. Selain dikenal sebagai seorang muslim yang taat, Uzbek Khan juga dikenal sangat menghormati agama lain. Bahkan Uzbek Khan ini menyambung persahabatan dengan dunia Kristen. Meski Paus merasa kecewa karena usaha misionari untuk mengajaknya kepada agama mereka tidak dapat meluluhkan hati mereka. Nah, Uzbek memperbolehkan orang-orang Gyeonise untuk membangun kembali kota Kafah yang sebelumnya sempat dihancurkan pada masa Tohtu. Dan kemudian di tanah muara Sungai Don, orang-orang Finisia diizinkan untuk mendirikan koloni mereka. Ahmad Khan ad-Din Uzbek Khan ini memerintah selama 28 tahun. Dia dicatat sebagai periode kejayaan Golden Horde. Semua keturunannya adalah seorang muslim dan mendirikan dinasti Tatar yang berada di Rusia dengan menggunakan namanya, yaitu negara Uzbekistan, bahkan tetap eksis hingga saat ini. Nah, kemudian setelah Uzbek meninggal, Pangeran Tinibek menggantikannya. Pada masa periodenya, istrinya yang beragama Kristen sangat mempengaruhi istana. Akhirnya Tinibek sendiri menyatakan dirinya untuk masuk ke dalam agama Kristen di hadapan istrinya. Nah, murtadnya putra dari penguasa muslim tersebut menyebabkan pemberontakan dan goyangnya dinasti Golden Horde. Nanti Tinibek ini akhirnya lengser dari tampuk kekuasaan dan dibunuh oleh saudara bungsunya yang bernama Janibek. Nah, penggantinya yang bernama Janibek ini merupakan seorang muslim yang taat dan penguasa yang kuat yang muncul pada masa disintegrasi dinasti Golden Horde. Ketika berkuasa, Janibek ini berusaha mempromosikan Islam di kalangan rakyat yang sudah pindah agama. Dan Janibek ini memimpin ekspedisi melawan dinasti Ilkhan dengan membawa 300.000 tentara dan berhasil melumpuhkan daerah selatan melalui Kaukasus dan kota Tabriz. Selanjutnya Janibek berhasil menguasai kota Azerbaijan.
Nah, Janibek ini meninggal dalam perjalanan pulangnya dari penaklukan lantaran sakit pes yang saat itu sedang mewabah. Dengan meninggalnya pemimpin karismatik Mongol tersebut, usahanya untuk menaklukkan Persia dan Kaukasus secara keseluruhan tidak berhasil. Kemudian setelah Janibek ini meninggal, terjadi kekacauan secara nasional akibat perang saudara di Istana Sarai Baru untuk merebut puncak kekuasaan dalam keluarga Joshi. Revolusi dan pembunuhan terjadi di mana-mana. Kulpa yang merupakan saudara kandung daripada Berdibek berkuasa selama 1 tahun. Kemudian saudaranya yang lain yang bernama Nauros berkuasa pada tahun 1360 hingga 1361. Akibat dari konflik ini, keturunan Batuhan tidak lagi mempunyai kuasa dalam politik Golden Horde. Kemudian muncul penguasa baru yang bernama Mamai. Tidak banyak diketahui mengenai asal-usul Mamai, hanya diketahui ia berkuasa antara tahun 1361 hingga 1380 Masehi. Pada tahun kedua ia berkuasa, Mamai menghadapi serangan Moldovia dan Lituania yang muncul sebagai kekuatan pesaing baru. Selain itu, Mamai juga menghadapi kekuatan Moskow yang berbalik melawan dan melemahkan Golden Horde. Dan kemudian setelah itu Duke mengambil keuntungan atas melemahnya Golden Horde dan membatalkan aliansinya dengan Golden Horde yang telah terjalin sejak Uzbek Khan. Dan ia juga menolak membayar pajak dan upeti lagi. Dan pada tahun 1378, Mamai menyerang Moskow dan peperangan pecah di tepi sungai Vok. Peperangan tersebut berakhir dengan kekalahan pihak Mamai, dan ketika itu Mamai menarik tentaranya ke Sarai Baru. Dan Mamai membuat aliansi dengan Lituania dan Ryazan. Namun sebelum pasukan aliansi bergabung dengan pasukan Golden Horde, Duke terlebih dahulu menyerang pasukan Golden Horde dan berhasil mengalahkannya di tepi sungai Don. Kekalahan atas Grand Duke Moskow belum menghancurkan sepenuhnya dinasti Golden Horde. Setelah itu muncullah yang bernama Tokhtamis yang merupakan keturunan dari Wardah saudara Batu yang duduk di Sarai Baru dan menghidupkan lilin harapan di kalangan Golden Horde. Dan Tokhtamis ini berhasil mengalahkan Mamai di tepi Laut Oskos dan menandai dimulainya masa kekuasaannya. Tokhtamis merupakan penguasa Sarai Baru cabang Mongol White Horde Siberia yang meminta bantuan Timur Leng sang penakluk dan mulai mengepung Moskow. Grand Duke Moskow dipaksa membayar pajak dan tunduk kepada Islam. Dan Tokhtamis berhasil menundukkan kembali Moskow untuk kedua kalinya. Setelah mendapatkan kekuasaannya, Tokhtamis justru mengkhianati Timur Leng. Dan Tokhtamis ini menyerang Transoxiana saat Timur tidak berada di sana. Alasannya karena Timur Leng telah mengambil daerah Khawarizmi yang sebelumnya telah dimiliki oleh Golden Horde. Kemudian setelah itu Timur Leng membantahnya dengan mengatakan Khawarizmi adalah milik dinasti Sanghatai yang diambil oleh Golden Horde. Timur Leng sangat marah atas pengkhianatan Tokhtamis dan dia memimpin pasukannya berangkat untuk bergerak ke Moskow untuk berhadapan dengan Tokhtamis. Tentaranya masuk kota Moskow merampas dan membunuh secara massal. Timur Leng yang tidak mempunyai niat menguasai Rusia secara langsung mengangkat seorang dari kalangan Golden Horde sebagai pemimpin boneka di Sarai Baru. Dan setelah Timur Leng kembali dari Rusia, Tokhtamis menyerang lagi untuk merebut kembali kotanya. Akan tetapi tentaranya sudah tidak memiliki kekuatan seperti pada masa jayanya. Akibatnya Tokhtamis kalah dari Timur Tughluk yang merupakan Panglima Timur. Dengan bantuan Sultan Mamluk yang bernama Burkuk, ia pun melarikan diri ke Mesir. Nah, Tokhtamis ini mencoba kembali peruntungannya dengan menyerang Shirvan dan tentara Golden Horde yang akan berhadapan dengan pasukan Timur di Tereh. Tetapi pasukan Tokhtamis kalah telak dan tentara Timur kemudian masuk ke Sarai Baru dan melakukan pembantaian massal di sana. Akibatnya peradaban yang selama 2 abad terakhir dibangun oleh Golden Horde menjadi hancur lebur. Nah, Timur Leng ini sangat mencintai keilmuan, kemudian membawa segala perabotan termasuk alat-alat laboratorium dan buku-buku berharga ke ibu kotanya yang berada di Herat. Nah, setelah Timur Leng pulang ke negerinya, Tokhtamis kembali mencoba menguasai Sarai Baru. Namun lagi-lagi ia menderita kekalahan dari Timur Kutluk. Dan Tokhtamis terpaksa meminta suaka politik ke Pangeran Vitol dari Lituania hingga meninggal di sana pada tahun 1404.
Nah, setelah Tohtamis meninggal, terjadilah perebutan kekuasaan berdarah antara suku Mongol, baik itu Islam atau non-Islam. Idi Khan yang merupakan penguasa Nogai berhasil menaklukkan Sarai Baru, dan ia merupakan penguasa terakhir di kalangan Golden Horde yang baik. Nah, Idi Khan berhasil mengalahkan Pangeran Lituania dan berhasil merevitalisasi dinasti Golden Horde. Pada tahun 1408, Idi Khan menyerang Moskow dan memaksa Grand Duke untuk membayar upeti. Kekuasaan Idi Khan tidak bertahan lama karena pada tahun 1419 ia meninggal dunia. Nah, setelah Idi Khan meninggal, wilayah kekuasaan Golden Horde yang begitu luas dan besar mulai menyempit dan pecah akibat konflik antara Pangeran Golden Horde dan Mongol lainnya. Dan mereka berlomba untuk menjadi penguasa di daerah Asia Tengah dan di Rusia, terutama yang berada di Sungai Volga dan Laut Hitam. Perebutan kekuasaan tersebut melahirkan beberapa dinasti kecil, diantaranya adalah dinasti Khazan, dan ada juga dinasti Austrakhan, dan juga ada dinasti Crimea. Dengan lemahnya kondisi internal pemerintahan Golden Horde, maka para duk dari Moskow dan Lituania mengambil keuntungan dan melakukan penyerangan yang melemahkan kekuatan Islam. Dan Golden Horde bertahan sampai abad ke-16, dan akhirnya Golden Horde yang diambang kehancuran ditaklukkan oleh Rusia pada tahun 1502, sekaligus mengakhiri riwayat kejayaan Islam di Eropa Timur selamanya. Nah, demikian secara singkat mengenai dinasti Golden Horde yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.